Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik, di hadapan kita telah ada pemateri dari pihak KPU Kabupaten Mimika. Dalam hal ini diwakili oleh Divisi Hukum. Kemudian yang kedua dari Bawaslu Kabupaten Mimika. Dalam hal ini diwakili oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Cukup alot tadi pertanyaan di dalam sesi diskusi di kegiatan kita, di rangkaian kegiatan kita di sesi awal. Sekarang kita lanjutkan di sesi materi yang untuk sesi kedua. Eh, Kalau substansinya untuk kegiatan di sesi awal tadi adalah pemateri dari ada beberapa, ada dari akademisi, kemudian dari pengamat dan seterusnya. Nah, untuk saat ini di sesi ini kita dengarkan pemaparan materi dari eh, pelaku yang sekaligus penyelenggara dalam tingkat lokal di Kabupaten Mimika untuk tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024, yaitu dari KPU dan Bawaslu. Untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada pemateri dari KPU, dalam hal ini Divisi Hukum KPU Kabupaten Mimika. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Amolongo, di mau witimi. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati juga eh, Ketua Bawaslu dan para Kordif yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati para peserta kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Eh, Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini bagian dari sarana untuk KPU bisa melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Nah, hari ini kita masih ada di apa? Persiapan untuk pencalonan. Kami sudah ada PKPU 8 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan pencalonan, sehingga KPU sendiri sudah 2 kali melakukan sosialisasi dan sekaligus rakor terkait dengan PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah dalam Pilkada serentak tahun 2024. Hari ini saya akan membawakan materi dengan judul tahapan pencalonan kepala daerah dan potensi sengketa dalam Pilkada tahun 2024. Nah, karena kita ini di kabupaten, kemudian konteksnya adalah konteks pemilihan bupati dan wakil bupati, maka dalam slide-slide berikutnya nanti saya lebih kepada eh, pencalonan bupati, saya lebih kepada pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mimika dengan segala dinamika, dengan segala potensi, dengan segala diskursus yang ada di ruang diskusi kita di Kota Timika. Baik, saya tidak bisa lihat di situ. Baik, yang pertama, lanjut. Dasar hukum. Jadi dasar hukum penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Nah, dalam catatan saya, Undang-Undang Nomor 6 itu adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang juga telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nah, ini karena kita ada di Papua sehingga berlakulah kekhususan bagi kita yang ada di Papua. Kemudian yang ketiga, PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah. Yang keempat, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah. Saya singkat saja. Yang berikut terkait dengan jadwal. Nah, jadwal ini, jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 itu diatur di dalam PKPU 2 tahun 2024. Nah, jadwalnya seperti, coba ke halaman berikutnya. Nah, kita hari ini ada di tahapan verifikasi. Sebenarnya kalau ada calon perseorangan, kita ada di verifikasi faktual ke-1, tetapi karena tidak ada calon perseorangan, kita tidak melewati tahap itu. Tetapi untuk kegiatan di bagian divisi data, itu mulai tanggal 1 besok ada tahapan penyusunan DPS, daftar pemilih sementara. Nah, itu kegiatan penyusunan DPS itu dilakukan oleh PPS. Tugas PPK kemudian juga oleh KPU adalah melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan dalam tahapan tersebut. Kemudian kemudian ini masih di bagian dari jadwal tahapan ini. Tahapan-tahapan krusial yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan pendaftaran calon. Pendaftaran calon akan dilaksanakan tanggal 27, 28, 29 Agustus. Kemudian setelah itu akan ada penelitian syarat administrasi dan pada tanggal 22 September itu tahapan penetapan calon. Jadi calon-calon yang nanti memenuhi syarat akan ditetapkan di tanggal 22. Setelah penetapan calon ada tahapan pelaksanaan kampanye dan seterusnya. Nanti tanggal 27 November kita masuk di pencoblosan. Setelah itu pelaksanaan rekapitulasi sampai rekapitulasi terakhir itu dilaksanakan sampai di tanggal 16 Desember 2024. Nah, kalau tidak ada gugatan ke MK, maka setelah itu kita masih menunggu terkait dengan pelantikan calon terpilih itu harus diatur dalam Perpres, peraturan presiden. Sampai sekarang belum ada Perpres yang mengatur tentang jadwal dan mekanisme tata cara pelantikan calon kepala daerah terpilih. Jadi kita masih menunggu. Sementara untuk rekapitulasi itu berakhir di tanggal 16 Desember sesuai dengan jadwal yang ada di PKPU 2. Yang berikut. Nah, di PKPU 8 ini ada beberapa tahapan penting ya. Tahapan penting dalam pelaksanaan pencalonan. Ada beberapa tahapan penting. Sebelum memasuki masa pendaftaran, itu ada syarat pencalonan dan syarat calon yang harus disiapkan. Disiapkan oleh siapa? Disiapkan oleh partai-partai politik yang mempunyai hak untuk mengusulkan pasangan calon. Yang pertama terkait dengan persyaratan pencalonan, ini memang berbeda dengan syarat calon. Kalau syarat pencalonan itu lebih ditujukan kepada parpol yang akan mengusung bakal calon. Nah, parpol dapat mengusung pasangan calon ketika telah memenuhi 20% dari jumlah kursi DPRD. Nah, kalau kita di Kabupaten Mimika dengan jumlah kursi kita di DPR itu ada 35 kursi, maka untuk memenuhi syarat itu harus 7 kursi minimal bagi partai politik untuk bisa mengusung calon kepala daerah. Nah, kemudian jumlah persyaratan perolehan kursi itu ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten. Jadi sebelum pendaftaran, KPU Kabupaten terlebih dahulu membuat keputusan atau ketetapan tentang jumlah syarat minimal perolehan kursi untuk dapat mencalonkan. Nah, nanti hasil penetapan itu akan
dilampirkan pada saat pengumuman pendaftaran. Nah, pengumuman pendaftaran sendiri dilakukan pada tanggal 24 sampai 26 Agustus. Kemudian yang berikut syarat calon. Nah, syarat calon sendiri diatur di dalam pasal 14 PKPU 8 tahun 2024. Nah, itu ada beberapa, ada 19 poin ada di sana, ada 19 syarat calon yang diatur di dalam PKPU 8, tetapi saya hanya mencantumkan beberapa syarat calon yang ada potensi sengketanya untuk kita di Kabupaten Mimika. Yang pertama, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, kemudian berusia paling rendah 25 tahun untuk bupati dan wakil bupati terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Nah, ini agak berbeda dengan sebelumnya. PKPU 8 ini dia sudah mengakomodir keputusan MA 2023 tahun 2024. Kemudian yang berikut, belum pernah menjabat sebagai bupati dan wakil bupati selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Jadi kita bicara masa jabatan, kita bicara periodisasi. Kemudian yang berikut, belum pernah menjabat sebagai bupati untuk calon wakil bupati pada daerah yang sama. Nah, ini tadi saya datang, saya sudah dengar ada diskusi terkait ini. Memang 2 poin ini di huruf M dan N itu mengatur 2 hal yang berbeda. Tapi nanti kita akan diskusikan itu. Kemudian yang berikut, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Nah, jadi bagi anggota DPR atau anggota DPRD yang aktif sekarang, yang hendak mengikuti pilkada, dia diwajibkan untuk mengundurkan diri sejak ditetapkan. Nah, kemudian bagaimana dengan calon yang berstatus sebagai anggota DPR atau DPRD terpilih tetapi belum dilantik? Nah, untuk yang bersangkutan itu wajib menyerahkan surat pemberitahuan dari parpol tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran pasangan calon. Nah, ini salah satu syarat yang harus dibawa pasangan calon pada saat hendak mendaftar. Jadi sudah ada harus surat pemberitahuan dari parpol tentang pengunduran diri. Kemudian yang berikut, dokumen berupa daftar riwayat hidup, ini penting untuk kita ketahui bersama, juga oleh teman-teman dari Bawaslu nanti. Dokumen berupa daftar riwayat hidup bukan merupakan dokumen publik atau merupakan dokumen yang dikecualikan menurut pasal 17 huruf D Undang-Undang 14 2008, sehingga tidak boleh diserahkan kepada pihak lain oleh KPU. Jadi misalnya kalau teman-teman Bawaslu ingin mendapatkan dokumen ini, tidak bisa mendapatkan langsung dari KPU. Harus mendapatkan dari yang punya dokumen tersebut. Siapa? Pasangan calon yang bersangkutan. Karena KPU tidak bisa mempublis atau men-share dokumen-dokumen yang termasuk dalam dokumen yang dikecualikan. Artinya bukan dokumen publik. Kemudian yang berikut, tahapan pendaftaran calon. Nah, tahapan pendaftaran calon ini diatur dalam pasal 92 sampai dengan pasal 111. Nah, saya berharap terutama teman-teman dari partai politik yang punya hak untuk mengusung sudah mendownload PKPU 8 2024 ini, sehingga bisa jadi acuan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan, mekanisme tata caranya bagaimana, sudah ada diatur di dalam PKP, sudah ada tertera diatur di dalam PKPU 8 ini. Kemudian bagian ke-1 yaitu persiapan pelaksanaan pendaftaran. Parpol atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan pasangan calon, ini poin-poin yang penting ya. Parpol atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan pasangan calon kepada KPU Kabupaten tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran. Jadi kalau sudah didaftarkan, maka parpol atau pasangan calon tidak dapat menarik pengusulannya. Jadi nama-nama yang sudah didaftarkan itu tidak bisa ditarik lagi sejak pendaftaran. Nah, perhitungan sejak pendaftaran ini kapan? Apa yang dimaksud dengan sejak pendaftaran? Itu ada di dalam PKPU di bagian terakhir di bagian yang mengatur tentang pendaftaran.
itu sejak KPU memberikan tanda terima dokumen kepada pasangan calon. Jadi kalau KPU sudah kasih tanda terima, berarti itu dia dianggap sebagai pasangan yang secara resmi sudah terdaftar, dan sejak saat itu parpol atau gabungan parpol tidak dapat menarik pengusulannya. Kemudian yang berikut, nah ini, dalam hal parpol atau gabungan parpol menarik calon dan atau pasangan calon yang telah didaftarkan, maka dianggap tetap mengusulkan pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti. Nah ini sangat clear ya. Kemudian bagian kedua yaitu pelaksanaan pendaftaran. Pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan selama 3 hari. Itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu setempat. Khusus untuk hari terakhir itu pelaksanaan pendaftaran mulai dari jam 8 pagi sampai jam 23.59. Nah, tempat pendaftarannya nanti di kantor KPU yang baru. Kami sudah pindah di kantor yang baru. Saya kebetulan kami berlima, komisioner berlima sama sekretaris. Kami ada kegiatan di Jakarta, kami semua kegiatan. Kemudian yang baru balik hari ini kami baru 3 orang. Nah, saya tadi harusnya di sesi pertama, tapi karena saya baru tiba jam 10, saya juga belum sempat ke kantor, tapi memang disiapkan untuk tempat pendaftaran nanti di kantor yang baru. Kemudian yang berikut, yang mendaftarkan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik tingkat kabupaten. Itu yang nanti mendaftarkan. Yang ikut melakukan pendaftaran adalah partai politik atau gabungan partai politik. Nanti ada ketentuan juga, itu semua partai politik. Misalnya ada gabungan partai politik, maka pada saat pendaftaran itu semuanya harus hadir. Semuanya harus hadir. Karena pada saat pendaftaran itu dilakukan pemeriksaan berkas. Ini sesuatu yang berbeda. Pemeriksaan berkas itu dilakukan di masa pendaftaran, sementara penelitian berkas itu dilakukan setelah pendaftaran selesai. Ada tahapannya tersendiri. Itu 2 hal yang berbeda. Kemudian yang berikut, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan, jadi ini pemeriksaan kesehatan itu sebenarnya begini, pada saat pendaftaran ada dokumen yang harus dibawa itu yang menyatakan bahwa pasangan calon yang diusung itu dia sehat secara jasmani, secara rohani. Nah itu dia bawa syarat itu. Tetapi setelah selesai pendaftaran, KPU akan melakukan lagi pemeriksaan kesehatan. Nah pemeriksaan kesehatan yang dimaksud di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah pasangan yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat. Kemudian tahapan berikutnya adalah penelitian persyaratan administrasi calon. Nah ini diatur dalam pasal 112 sampai dengan pasal 119. Nah penelitian persyaratan administrasi ini dilakukan oleh KPU. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan calon administrasi, maka KPU akan melakukan klarifikasi kepada partai politik atau kepada instansi-instansi yang berwenang. Nah, kami kemarin sudah melakukan rakor dengan semua instansi yang berwenang untuk mengeluarkan surat atau keterangan terkait dengan syarat calon. Nah, itu kemarin kami ajak, itu ada Dinas Pendidikan, ada dinas dari rumah sakit, kemudian terkait visi misi, kesesuaian visi misi dengan RPJPD, kami mengundang juga Bapeda Kabupaten Mimika, kemudian dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masing-masing punya peran tersendiri dalam mengeluarkan surat terkait dengan persyaratan calon. Kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan calon ini. Kemudian, jika hasil penelitian persyaratan administrasi menyatakan benar, maka pasangan calon dimaksud dinyatakan. Jadi kalau berdasarkan penelitian, syarat yang masuk itu dinyatakan benar, maka KPU akan menetapkan bahwa yang bersangkutan itu memenuhi syarat.
Ya, kalau penelitian persyaratan ini belum benar, maka pasangan dinyatakan belum memenuhi syarat. Nah, ini di persyaratan penelitian persyaratan administrasi calon. Nah, setelah penelitian administrasi tadi yang BMS itu ada dikasih kesempatan untuk melakukan perbaikan persyaratan administrasi calon. Ada tahapan perbaikan. Nah, tahapan perbaikan ini dilakukan paling lama 3 hari. Ya, paling lama 3 hari sejak pemberitahuan hasil penelitian administrasi calon. Nah, setelah tahapan perbaikan ini dikasih kesempatan 3 hari, maka KPU akan melakukan penelitian lagi. Nah, hasil penelitian ini, jika yang bersangkutan secara administrasi oleh KPU dianggap setelah dilakukan pemeriksaan itu belum benar, maka yang bersangkutan dinyatakan TMS. Yang tadi itu BMS, setelah perbaikan ternyata belum diperbaiki, dia langsung TMS. Itu setelah perbaikan ya, setelah perbaikan. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah penetapan pasangan calon. Nah, penetapan pasangan calon itu dilakukan dalam rapat pleno tertutup. Rapat pleno tertutup oleh Komisioner KPU Kabupaten, dan hasil pleno tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara yang akan diumumkan melalui laman KPU Kabupaten. Nah, itu bahasa PKPU-nya seperti itu. Tetapi nanti kita di Timika mekanismenya bagaimana, apakah pemberitahuan itu kami akan sampaikan kepada tim sukses atau partai pengusung, kami akan lakukan itu. Nanti kami akan plenokan. Karena kalau laman KPU ini saya khawatir nanti teman-teman tidak bisa membuka laman itu. Kalau di KPU RI itu kan jelas. Dia punya laman, kita tinggal cek. Tapi karena lingkup kita lebih kecil, mungkin pengumuman nanti kami akan plenokan untuk penyampaian penetapan pasangan calon itu kami akan sampaikan kepada tim sukses atau partai politik pengusung. Kemudian yang berikut tentang penggantian calon. Nah, ini penggantian calon ini diatur di bagian yang berbeda dengan yang tadi saya sampaikan terkait dengan tidak diperbolehkannya mengganti pengusulan. Ini sesuatu yang berbeda ya, diatur di bagian yang berbeda. Nah, penggantian calon ini dapat dimungkinkan ketika terpenuhi tiga syarat. Yang pertama itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap ini artinya misalnya salah satu pasangan itu dia meninggal dunia dan berhalangan tetap. Tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari dalam jangka waktu yang lama. Itu dianggap berhalangan tetap. Kemudian yang kedua, dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Nah itu. Terus yang ketiga, dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Kalau 3 kondisi ini salah satunya atau ketiga-tiganya terpenuhi, maka partai pengusung bisa melakukan penggantian terhadap calon. Ya. Nah, jika tidak diajukan penggantian calon, maka dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti pemilihan. Berikut kemudian terkait dengan perpanjangan pendaftaran. Nah, perpanjangan pendaftaran ini diatur di dalam bab 9 PKPU 8/2024. Perpanjangan pendaftaran dapat dilakukan jika hasil penelitian perbaikan administrasi menghasilkan pasangan calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 pasangan calon. Jadi kalau hanya ada 1 pasangan calon yang memenuhi syarat, maka KPU akan membuka perpanjangan pendaftaran. Nah, ini jangka waktunya itu 3 hari. Jadi ada waktu 3 hari untuk perpanjangan pendaftaran. Pendaftaran ini hanya dilakukan jika setelah hasil penelitian dilakukan yang memenuhi syarat itu hanya 1 calon. Tapi bahasa di PKW dia bilang kurang dari 2. Kalau kurang dari 2 berarti 1. Hanya 1 calon. Maka KPU akan membuka perpanjangan pendaftaran yang dilakukan selama 3 hari. Kemudian yang berikut pemilihan di daerah khusus. Nah, pemilihan di daerah khusus ini diatur di bab 11. Nah, karena kita di Papua ini berlaku Undang-Undang Otsus, maka Undang-Undang Otsus 2019 ini diatur di bab 11
Undang-Undang Otsus itu dia berlaku sebagai lex spesialis terhadap Undang-Undang Pilkada. Jadi apa yang diatur berkaitan dengan pilkada, apa yang diatur di dalam Undang-Undang Otsus, dia bisa mengenyampingkan aturan-aturan umum yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada. Ya. Nah, kita sudah bahas panjang lebar di pasal 12 Undang-Undang 21 2001 itu dia hanya mensyaratkan kekhususan UAP bagi calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, itu berlaku. Tetapi kalau yang tidak diatur, bupati dan wakil bupati itu tidak diatur, maka kita menggunakan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang yang umum, yaitu Undang-Undang Pilkada. Kalau di PKPU 8 2024 itu pasal 14 ayat 1. Jadi itu semua orang dapat mengajukan, dapat mencalonkan atau dicalonkan. Semua orang. Jadi semua orang punya hak yang sama untuk bupati dan wakil bupati. Karena apa? Karena memang tidak diatur di dalam lex spesialis. Kemudian yang berikut, perhitungan persentase dari jumlah kursi DPRK. Nah, kita besok itu di kabupaten di seluruh Papua itu diksi atau terminologi DPRD kabupaten itu kita sudah tidak pakai. Yang ada di kabupaten itu namanya DPRK. Kenapa DPRK berbeda? Karena ada jalur pengangkatan. Kalau kemarin di periode yang lalu itu hanya berlaku di provinsi, mulai periode ini 2024-2029 ada jalur pengangkatan. Nah, untuk penghitungan persentase dari jumlah kursi DPRK untuk syarat pencalonan dikecualikan bagi kursi anggota DPRK jalur pengangkatan. Jadi yang 9 kursi jalur pengangkatan di Kabupaten Mimika besok, mereka tidak dihitung sebagai syarat minimal untuk pencalonan. Yang dihitung itu tetap yang anggota DPR yang jalur pemilu, jalur umum. Jadi kalau kita besok itu DPRK itu jadi 44 kalau kita tambah 9. Tetapi yang dihitung sebagai syarat persentase itu hanya 35, 7 kursi saja. Kemudian yang berikut, nah ini yang menarik, nanti pasti kita akan berdiskusi di bagian ini. Yang berikut terkait dengan potensi pelanggaran dan sengketa. Nah ini saya bicara dalam konteks di Timika. Yang pertama terkait dengan pelanggaran. Pelanggaran itu berbeda dengan sengketa. Nah, pelanggaran yang potensi yang pertama adalah penyelenggara yang bersekongkol dengan pasangan calon tertentu untuk meloloskannya meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, ini nanti kalau KPU ada komisioner yang bersekongkol dengan pasangan tertentu, kemudian itu oleh Bawaslu atau atas laporan, nah itu akan diproses karena itu merupakan pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran etik. Jadi bisa diproses di dua proses peradilan yang berbeda. Kemudian yang berikut, potensi yang berikut adalah pemalsuan dokumen administrasi. Nah, kalau pemalsuan dokumen administrasi ini peluang pelanggarnya itu ada di bakal pasangan calon. Nah, KPU ketika menerima dokumen pendaftaran, KPU bukan hanya melakukan verifikasi administrasi, tetapi juga melakukan verifikasi faktual. Nah, tadi di bagian sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa verifikasi faktual ini dengan cara KPU akan mendatangi instansi-instansi yang terkait yang mengeluarkan surat-surat syarat calon itu kepada instansi tersebut. KPU akan datang melakukan verifikasi faktual untuk memastikan bahwa dokumen yang masuk itu adalah dokumen yang benar-benar keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, itu terkait dengan potensi pelanggaran. Kemudian yang berikut potensi sengketa. Potensi sengketa yang dimaksud dengan sengketa itu kalau pelanggaran tadi itu dia terjadi sebelum penetapan. Kalau kita bicara dalam konteks penetapan, tahapan penetapan pencalonan. Kalau sengketa itu ada dua macam. Sengketa antar peserta pemilihan atau sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara. Nah, karena saya sebagai penyelenggara, maka saya bicara tentang yang bagian kedua tadi. Antara peserta pemilihan dengan penyelenggara atas dikeluarkannya
surat keputusan atau surat ketetapan yang kemudian oleh peserta pemilihan dia merasa dirugikan. Nah, ini akan menimbulkan sengketa. Nah, siapa yang berwenang menangani pelanggaran dan sengketa pemilihan? Kalau untuk pelanggaran itu ada 4 macam. Pelanggaran administratif itu di domain prosesnya itu ada di Bawaslu, kemudian upaya hukumnya itu ada di PT Tun. Ini berbeda dengan rezim pemilu ya. Kalau pemilu itu pelanggaran administrasi di proses di Bawaslu, upaya hukumnya di PT UN di Jayapura. Tapi kalau untuk pilkada, upaya hukumnya itu di PT Tun Makassar. Kalau kita di sini di Makassar, dan putusan PT Tun itu bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum setelah itu. Kemudian yang kedua, pelanggaran administrasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, itu penyelesaiannya di Bawaslu dan upaya hukumnya itu ada di Mahkamah Agung. Kemudian ada pelanggaran kode etik, itu ditangani di DKPP, pelanggaran pidana ditangani di Gakumdu, setelah itu ke kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri itu, putusan pengadilan negeri itu tidak ada upaya hukumnya. Karena memang terkait dengan proses penanganan pelanggaran atau sengketa di penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu dibatasi dalam ruang waktu. Jadi kita dibatasi karena kita dikejar dengan jadwal tahapan yang memang sudah di kapling waktunya. Nah, ini nanti mungkin kami perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Karena memang proses dari Gakumdu sampai di kepolisian semuanya diatur dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau keluar dari jadwal itu, maka itu perkara dianggap daluarsa. Kemudian terkait dengan sengketa, proses sengketa pemilihan, kalau di pemilih itu namanya sengketa proses. Kalau di pilkada namanya sengketa pemilihan. Sengketa pemilihan itu diproses di Bawaslu. Dan putusan Bawaslu itu dia bersifat final dan mengikat. Tidak ada proses upaya hukumnya. Kemudian sengketa hasil, kalau kita bicara sengketa hasil, maka domainnya ada di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang berikut, upaya KPU untuk meminimalisir pelanggaran dan sengketa. Yang pertama, melakukan sosialisasi tentang pencalonan. Nah, ini kegiatan hari ini merupakan bagian dari itu. KPU sendiri sudah melakukan 2 kali sosialisasi dan koordinasi. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan syarat calon. Nah, kami sudah lakukan rapat koordinasi dengan instansi yang tadi sudah saya sebutkan, yang akan mengeluarkan surat keterangan terkait dengan syarat calon. Kemudian yang berikut, melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas penyelenggara. Nah, ini baik badan ad hoc maupun kami KPU sendiri, kami mengikuti banyak kegiatan. Kalau untuk badan ad hoc, kami yang BIMTEK terkait dengan kapasitas penyelenggara. Dan ini kita bercermin dari pengalaman pemilu kemarin, dengan kegiatan BIMTEK yang masif, kami berharap potensi pelanggaran, potensi kecurangan di pilkada itu bisa diminimalisir. Itu bagian dari upaya mitigasi risiko-risiko pelanggaran, risiko-risiko sengketa pada saat pelaksanaan pilkada. Nah, kalau kita bicara sengketa, itu kita selalu bicara di akhir daripada proses. Akhir proses itu dia bisa terjadi karena di awal proses itu kita sudah tidak disiplin. Terutama saya menyoroti dari bagian kami penyelenggara, maka KPU melakukan kegiatan-kegiatan BIMTEK dalam rangka untuk itu, pengembangan kapasitas. Kapasitas ini bukan hanya kapasitas teknis, tapi yang paling penting adalah kapasitas moral dari para penyelenggara. Ini kritik untuk bukan hanya badan itu, tapi kami KPU juga, ini autokritik juga untuk kami. Kemudian yang berikut yang tidak kalah pentingnya, KPU juga melakukan konsultasi kepada KPU KPU provinsi dan atau KPU RI terkait dengan syarat-syarat pencalonan, terkait dengan syarat-syarat calon. Nah, ini untuk mengakhiri perdebatan-perdebatan atau diskursus-diskursus yang hari-hari ini ada di berbagai platform media sosial kita di Kota Timika. Nah,
untuk bagiannya ini kami beberapa hari lalu kami dapat surat tembusan dari teman-teman salah satu partai bersurat kepada KPU RI, kami kemudian ditembusi minta penjelasan KPU RI terkait dengan syarat calon. Itu ada di pasal 14 ayat 2 huruf N itu. Maka atas dasar surat tersebut KPU membuat surat permohonan konsultasi ke KPU RI, KPU Kabupaten. Kami buat surat permohonan konsultasi. Nah, tadi saya sempat dengar bagaimana begini, saya berharap kita semua sepakat bahwa KPU di dalam kelembagaan, dalam hal pengambilan keputusan, itu KPU bersifat kolektif kolegial. Jadi apa yang disampaikan oleh siapapun, baik oleh ketua, baik oleh Kordif, itu adalah sikap lembaga dan sudah melalui rapat. Jadi saya berharap ini tidak kemudian jadi tendensi kepada orang perorangan, karena ini adalah sikap lembaga. Saya membaca media seolah-olah kita ini saya baca di grup WA, ini orang ini tidak senang sekali sama si A atau si B. Tidak seperti itu. Apa yang kami sampaikan itu adalah sikap lembaga. Nah, kebetulan yang menyampaikan di media itu adalah koordinator divisi hukum pada saat kami melakukan sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi PKPU 8 itu setelah kami mengadakan rakor dengan KPU Provinsi yang dihadiri oleh KPU RI, Komisioner KPU RI Pak Idam Kolit. Beliau divisi teknis, dan itu kami sudah berkoordinasi, sudah berkonsultasi terkait dengan potensi-potensi sengketa, dan itu yang kemudian kami sosialisasikan kepada partai-partai politik. Nah, kemudian ada perbedaan penafsiran terkait dengan salah satu syarat itu, terutama di huruf N. Kami sudah memutuskan untuk meminta konsultasi kepada KPU RI. Nah, jangan sampai teman-teman berpikir, itu belum final kok, kenapa KPU sudah sosialisasi. Begini teman-teman, peraturan KPU itu adalah peraturan pelaksana dari undang-undang. Ketika PKPU itu sudah keluar, maka tugas KPU Kabupaten untuk melakukan sosialisasi. Kalau kami tidak sosialisasi, kami salah. Kami sosialisasi, kami tekankan pada poin-poin yang berpotensi mengalami sengketa. Ya, jadi tadi jadi yang kami lakukan itu adalah PKPU, yang kami sosialisasikan itu adalah PKPU, itu artinya sudah keluar sebagai peraturan hukum, maka itu sudah final. Sudah final. Jadi dengan dasar surat tadi maka kami bisa berkonsultasi. Kalau surat itu tidak ada, kami juga tidak bisa lakukan konsultasi, Pak. Tapi saya juga berterima kasih karena surat itu disampaikan secara resmi, sehingga kami punya dasar untuk melakukan konsultasi, dan kami berharap ketika hasil dari konsultasi sudah ada, maka saya berharap kita semua patuh pada ketentuan yang sudah diatur. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.